sampai sahabat mengatakan bahwasana la yatakhallaf anha, yakni an salatil jamaah illa munafiq ma'lumun nifaq. Enggak ada yang meninggalkan salat jamaah melainkan yang di mata kami, di mata para sahabat, orang munafik yang terang-terangan nifaknya mereka. Wal iyad billah min dzalik. Imam Abu Hamid Al-Ghazali beliau mengatakan bahwasanya may yatakhallaf an salatil jamaah, enggak ada orang yang meninggalkan salat jamaah imma an humgin jali au kufrin khafi. Waliyad billah. Yang ninggalin sholat jamaah itu dua alternatif. Memang orang yang bodoh, yang bodohnya udah kelewatan terang-terangan. Atau yang kedua itu adalah orang yang menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya alias nifaq. Waliyad billah min dzalik. Itu sahabat Rasulullah mengatakan bahwasanya di zaman kami dulu, bahwasanya orang yang udah sepuh, yang tua, jalannya susah, dibopong antara dua orang di kanan kirinya sampai berdiri di shaf ikut salat berjamaah di masjid bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Ummi Maktum minta izin kepada Rasulullah begitu untuk salat subuh saja dia salat di rumahnya, di kampungnya, enggak salat di masjid bersama Nabi Muhammad karena beliau buta dan juga enggak ada yang nuntun beliau di pagi hari tersebut. Maka pertama diizinkan, baru mau keluar pintu masjid Nabi nanya, "Ya Abdullah, hal sami'tan nida? Hal sami'ta hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah?" Kamu dengar panggilan azan, kamu dengar panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Bilang, "Iya, kedengaran sayup-sayup." Idzan fa'ajibhu, jawab panggilan tersebut. Dan sungguh para ulama kita, para syuyukhna, kemarin kita hadir haula Imam Abdullah bin Muhsin Al-Attas rahimahullah rahmatal abrar. Itu keramat beliau enggak pernah ninggalin salat jamaah. Bahkan sampai lagi keadaan sakit menjelang kematian beliau enggak ninggalin salat jamaah di masjid. Sampai datang dalam keadaan demam, datang ke masjid dalam keadaan demam, sesak nafas, beliau enggak meninggalkan daripada salat jamaah tersebut radhiyallahu anhum ardhahum. Dan inilah yang dicontohkan oleh Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Saggaf, dan hadir tengah-tengah kita Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas yang salat subuh jamaah beliau bertahun-tahun, begitu juga enggak ninggalin yang namanya salat jamaah, terutama jamaah subuh dan jamaah isya. Wahakadza yang dicontohkan. Kita hadir maulid bagus, kita hadir pengajian bagus, akan tetapi ayo makmurkan masjid kita. Jangan nanti ngeluh di masjid kita nggak ada yang mau baca maulid, soalnya hadir maulid nggak pergi sholat jamaah di masjid. Jangan ngeluh, oh masjid kita nggak mau sholat tarawih 20 rakaat, soalnya yang sholat tarawih 20 rakaat hadirnya bukan di masjid, hadirnya di tempat lain, nggak datang ke masjid waktu subuh. Jangan, oh masjid saya nggak kunut, yang kunut nggak datang ke masjid. Masjid saya nggak suka tahlilan, nggak suka ratiban, soalnya yang ratiban, yang tahlilan nggak datang ke masjid. Makmurkan masjid. Dengan kita hadir di masjid tersebut hingga Allah Ta'ala makmurkan, kita makmurkan rumahnya kita. Akan tetapi rumahnya Allah Ta'ala lebih berhak untuk kita makmurkan, lebih berhak untuk kita utamakan. Wallah fi salatil jamaah, terutama jamaah isya, jamaah subuh yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah ila an yusbiha. Wa man shalla al-fajr fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah hatta yumsiya. Yang isya'nya berjamaah dalam jaminan tanggungan Allah sampai pagi hari, isya subuhnya berjamaah dalam jaminan tanggungan asuransinya Allah sampai malam hari.